Halo, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan untuk persiapan ujian sekolah. Langsung aja kita lihat dari soal kita yang nomor 1. Nah, di sini sudah disediakan ada data pengukuran massa, panjang, lebar, dan tinggi. Yang ditanya adalah massa jenis. Nah, kalau kita lihat dari rumus, massa jenis itu adalah massa kita bagi dengan volume. Karena berbicara tentang balok, maka volumenya kita cari dengan cara panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Maka kalau kita buat panjang kali lebar kita kali dengan tinggi, dari sini kita perhatikan, maka rumus yang kita pakai di sini hanya dua, yaitu rumus pembagian dan perkalian. Maka untuk pembagian dan perkalian, aturan angka penting adalah kita harus mempergunakan hasil yang sesuai dengan angka penting yang paling kecil. Jadi kita harus lihat dulu angka penting yang paling kecilnya berapa. Nah, misalnya kita lihat massa nih. Kalau kita ukur massanya ini berapa? Di sini perhatikan yang paling atas ini datanya adalah 0, yang kemudian ini 60, yang ini 2, kemudian yang di sini adalah 0,64. Maka kalau kita jumlahkan menjadi 62,064. Maka bisa kita buat 62,64 dalam satuan gram. Yang kemudian panjangnya, ini bisa kita lihat datanya di sini adalah batasnya 2. Kemudian skala noniusnya adalah yang ketemu dia yang segaris atas dan bawah, ambil yang ini. Berarti ini datanya adalah 678, berarti 0,08. 0,08 ditambah 2, maka hasilnya adalah 2,08 cm. Kemudian untuk lebarnya juga masih batasnya di angka 2 untuk utamanya. Noniusnya yang berimpit antara atas dengan bawah itu adalah kita ambil garis yang ini, yaitu 0,03 ya. 0,03 ditambah dengan 2, maka ketemu tadi 2,03 dalam satuan cm. Demikian dengan tingginya. Tingginya juga itu skala utamanya masih tetap 2. Berarti ini kita ambil adalah 2,04. Nah, setelah kita dapat datanya seperti ini, tinggal kita lihat aja angka pentingnya. Yang ini terdiri dari 4 angka penting. Kemudian yang ini 3 angka penting. Ini 3 angka penting. Dan yang terakhir 3 angka penting. Maka angka penting dari sini kita lihat yang paling kecil itu adalah 3. Karena yang paling kecil adalah 3, sehingga akan kita peroleh hasil perkaliannya nanti harus terdiri dari 3 angka penting. Nah, kalau sudah tahu kita hasilnya harus 3 angka penting, perhatikan aja optionnya. Optionnya ini semuanya angkanya adalah angka seragam. Karena semuanya angkanya adalah angka seragam, maka ini nggak usah cari volumenya berapa, massa jenisnya berapa, nggak usah cari. Pasti hasil perkaliannya itu adalah angka yang ini, yang di atas ini semua adalah hasil perkaliannya. Kalau ini hasil perkaliannya, yang menjadi permasalahannya adalah kalau ini yang kita pakai, maka ini akan terdiri dari 4 angka penting. Sementara tadi yang kita butuhkan itu adalah harus terdiri dari 3 angka penting. Maka bagaimana cara kita menjadikan ini 3 angka penting? Hitung dari depan, berarti ini 1, 2, 3. Ini 3 angka penting berarti batasnya di sini. Karena batasnya adalah di sini, berarti angka yang ini harus kita buang. Bagaimana cara membuangnya? Perhatikan baik-baik angka yang di sini nanti. Kalau angka yang di sini masih di bawah 5, abaikan saja, langsung kita hitung berarti 7,27. Tapi kalau yang di sini nanti 5 ke atas, misalkan 7,276, maka yang ini kita hilangkan dengan cara yang sebelahnya ini nanti kita tambah 1 atau dinamakan pembulatan ke atas. Tapi karena ini di bawah 5, angkanya 2, berarti kita abaikan saja.
Yang 3 angka penting langsung kita buat 7,27 sehingga jawabannya itu adalah B. Yang kemudian kita lihat untuk soal kita yang berikutnya. Di sini dikatakan Ali sedang jogging berlari 80 km ke arah timur. Nih kita gambar ya. Kita gambar ke arah timur. Kita ambil timur ke kanan. Ini 80 meter. Kemudian berbelok ke selatan, berarti ke bawah. Nah, kita ambil dia selatan itu ke bawah sini 110 meter. Kemudian berbalik arah dan berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Berarti ini balik lagi. Nih, balik lagi ke sini sejauh 50 meter. Maka sisanya ini berapa? Nah, perpindahannya itu berarti adalah jaraknya yang kita ukur itu dari titik asal sini sampai kemari. Nah, berarti kalau dia sampai dia kemari, tinggal kita lihat aja. Nah, yang ini berapa ini? Panjangnya. Nah, kalau kita ukur panjangnya, tinggal kita perhatikan. Ini tadi 110, balik 50, maka yang ini sisanya 60. Sehingga yang ini adalah Pitagoras dari 80 dan 60. Berarti kalau Pitagoras dari 80 dan 60, kita dapatkanlah bahwa perpindahannya itu adalah 100 meter. Yang kemudian yang berikutnya, dua buah benda dilemparkan vertikal ke atas. Nih perhatikan, yang satu dilemparkan dari ketinggian 5 meter, satu dilemparkan dari tanah. Pertanyaannya, waktu dan ketinggian ketika kedua benda berpapasan. Syarat berpapasan apa? Kalau kita berbicara tentang berpapasan, syaratnya adalah itu akan terjadi ketika tinggi dari kedua bendanya sama. Nah, tinggal kita lihat apa rumus ketinggiannya. Ini kan dilempar vertikal ke atas, maka rumusnya adalah tinggi awalnya dilemparkan dari ketinggian berapa, kita kali dengan kecepatan awalnya berapa, kita kali dengan T, dikurang dengan setengah Q kali dengan T kuadrat. Sama dengan yang ini. Tinggi awalnya dilempar dari ketinggian berapa, plus nilai V0 kali T, minus setengah Q kali T kuadrat. Karena peristiwa ini terjadi secara bersamaan, dilemparnya secara bersama-sama, hanya ketinggiannya yang berbeda, maka minus setengah GT kuadrat dengan minus setengah GT kuadratnya habis. Ini tinggal kita buat untuk benda 1, ini untuk benda 2. Ya, anggap aja yang ini benda 1, yang ini benda 2-nya. Tinggi awalnya benda 1-nya adalah 5 meter, ditambah kecepatan awalnya itu adalah 10 dikali dengan T, sama dengan benda 2-nya adalah 15. Ketinggian awalnya dilempar dari tanah berarti 0, plus V0-nya adalah 15, kita kali dengan T. Pindah ruas, 5 sama dengan 5T, maka ketemulah kedua benda itu berpapasan ketika sudah bergerak selama 1 second. Lalu di pertanyaannya, di mana ketinggiannya ketika mereka itu berpapasan? Nah, tinggal kita buat. Dari rumus mana saja boleh. H itu kan sama dengan nilai H0 plus V0 dikali T minus setengah G kali dengan T kuadrat. Misalnya, kalau kita pakai benda 1, dia dilemparkan dari tinggian awalnya 5 meter, komponen kecepatan awalnya 10, T-nya tadi 1, minus setengah kali G itu percepatan gravitasi 10, kali setengah berarti 5, kali dengan 1 kuadrat. Maka dari sini bisa kita lihat, kedua benda akan berpapasan pada ketinggian 10 meter. Jadi pada detik 1 second dan ketinggian 10 meter. Maka jawabannya adalah B. Nah, yang berikutnya, di sini kita perhatikan bola A dilemparkan ke atas dengan kecepatan 15 meter per second. 0,5 detik kemudian, bola B dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 15 meter per second juga. Nah, hampir sama dengan soal kita yang pertama. Bedanya apa? Bedanya adalah kedua benda untuk soal ini dilemparkan dia itu sama-sama dari tanah. Nah, bola pertama dilempar dari tanah, kecepatannya adalah 15 meter per second. Bola kedua juga dilempar dari tanah, kecepatannya juga sama, 15 meter per second. Bedanya apa? Bedanya ini lebih dulu, dilempar 0,5 detik.
Artinya setelah ini lewat, setelah ini dilempar, baru ini dilemparkan. Maka kalau kita katakanlah benda ini benda 1, ini benda 2, kalau benda 1 sudah melakukan perjalanan selama waktu T, berarti lama perjalanannya untuk benda 2, karena dia lebih lambat, berarti itu sama dengan lamanya perjalanan bola 1 dikurang dengan jedanya dia dilempar antara bola 1 dan bola 2. Nah, pertanyaannya adalah tinggi bola ketika berpapasan. Sama saja seperti tadi. Kalau berpapasan berarti itu artinya syaratnya adalah ketinggian kedua bolanya sama. Sehingga bisa kita buat ini menjadi P tinggi awal ditambah dengan P01 dikali dengan T minus setengah G kali T kuadrat sama dengan tinggi awalnya benda 2 ditambah dengan P0 awalnya benda 2 kali T minus setengah G kali dengan T kuadrat. Ini sama-sama dilempar dari tanah, kita ambil nilai H awalnya sama-sama 0. Tinggal masukkan P0-nya benda 1 adalah 15, waktunya benda 1 kita anggap T, minus 5 dikali dengan T kuadrat. Sama dengan P0-nya benda 2. P0-nya benda 2 adalah 15. Waktu perjalanannya benda 2 tadi adalah T dikurang dengan 0,5 minus 5 kalikan dengan nilai T min 0,5 kita kuadratkan. Ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita selesaikan. Berarti ini menjadi 15. Ini biar gampang ya, biar gampang. Coba ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 5 aja deh, biar gampang. Nih, kalau kita bagi 5 berarti ini 3, ini 3. Sehingga bisa kita buat menjadi 3T minus T kuadrat sama dengan, ini kalikan ke dalam, 3T minus 1,5. Kemudian yang ini kita kuadratkan kali minus. Jadi minus T kuadrat, 2 kali ini kali ini. 2 kali T kali 0,5 berarti minus T kali minus. Jadinya plus T, kemudian 0,5 dikuadratkan, jadi plus kali minus. Jadinya minus 0,25. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, minus T kuadrat sebelah kiri dengan sebelah kanan tinggal kita habiskan. Lalu 3T sebelah kiri dengan sebelah kanan kita habiskan. Maka sisanya kita pindah ruas ini, kita dapatkanlah mereka berpapasan, kedua bolanya berpapasan ketika waktu tempuhnya si benda 1 itu sudah sebesar 1,75 second. Lalu pertanyaannya, ketinggiannya ketika itu berapa? Nah, tinggal masukkan, mau masukkan ke H siapa? Karena ini tingginya ketika berpapasan sama, kita pakai H1 atau H2, pasti akan sama rumusnya. Ya, akan sama hasilnya. Berarti bisa kita buat ini menjadi P01T dikurang dengan setengah kali dengan GT1 kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan aja. Berarti ini hasilnya. Tinggi awalnya itu tadi adalah 0, dilempar dari tanah, ditambah dengan P0-nya benda 1 itu adalah 15, kita kalikan dengan nilai T1. T1 tadi langsung sebesar T, berarti kita masukkan dengan 1,75, kemudian minus setengah kali G10, 5 kalikan dengan 1,75 second. Nah, ini kita kuadratin dulu ya, T kuadrat. Nah, ini berapa hasilnya? Tinggal kamu cari ya, berapa ini hasilnya. Yang berikutnya ada grafik. Lalu dari grafik ini kita diminta untuk mencari yang pertama adalah bertemunya setelah kapan. Nah, supaya bisa kita tahu bertemunya setelah kapan, ini harus kita cari dulu gerak apa yang dilakukan oleh P dan Q. Nah, P kalau kita lihat ini kecepatannya berubah secara linear, berarti ini adalah GLBB. Q juga berubah kecepatannya secara linear, berarti ini juga GLBB. Sama-sama GLBB. Karena sama-sama GLBB, berarti dua-duanya harus kita cari nilai percepatannya.
dari rumus GLBB, yaitu PT sama dengan V0 plus A kali T. Atau A sama dengan jadinya delta V kita bagi dengan waktunya. Nah misalnya nih, kita ambil dulu untuk si P, delta V-nya. Si P berarti selisih kecepatannya itu adalah 15 dan 0. 15 dikurang 0, 15, waktunya 10. Maka kita buat 15 dibagi waktunya 10, hasilnya 1,5 meter per second kuadrat. Percepatannya Siki. Percepatannya Siki. Nah, berarti kita lihat selisih kecepatan. Di sini, di titik ini kecepatannya 15, di titik ini 10. Berarti selisihnya adalah 15 dikurang dengan 10. Bagi dengan waktunya. Waktunya masih tetap 10. Berarti ini ketemu percepatannya adalah 0,5 meter per second kuadrat. Kalau sudah dapat percepatannya, lalu kita lihat syarat bertemu apa? Karena ini berangkat dari tempat dan waktu yang sama, jadi ketika kedua benda berangkat dari tempat yang sama dan waktunya bersamaan, namun saling susul menyusul, maka syarat bertemunya itu adalah perpindahan kedua bendanya harus sama. Apa rumus perpindahan? Kita ambil dari GLBB, yaitu V0 dikali dengan T plus setengah A kali dengan T kuadrat. Ini juga sama, berarti V0 dikali dengan T plus setengah A kalikan dengan T kuadrat. Nah, V0-nya berapa? Ini kita ambil untuk si P, yang ini kita ambil untuk si Q. Untuk si P, kecepatan awalnya adalah 0 ya. Berarti ini 0. Kemudian ditambah dengan setengah. Percepatannya si P tadi 1,5 atau 3/2. Kalikan dengan nilai daripada T kuadrat. Sama dengan V0-nya si Q. Q tadi kecepatan awalnya dimulai dari kecepatan 10. Kalikan dengan T plus setengah kali. Percepatannya itu adalah 0,5 atau setengah. Kita kali dengan T kuadrat. Biar gampang, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kali dengan 4/T. Ya, kalau kita kali dengan 4/T berarti ini 4-nya habis, yang ini per-4-nya habis. Lalu T yang di sini habis, T yang di sini habis, T yang di sini habis, maka ini berubah menjadi 40. Ya. Berarti dari sini bisa kita lihat ini 3T tambah 3T sama dengan 40 tambah dengan di sini tinggal T. Pindah ruas, ketemulah 2T sama dengan 40, maka kedua benda akan saling susul menyusul setelah waktunya adalah 20 second. Berarti pernyataan nomor satunya benar. Percepatan P 1,5 tadi ketemu dia itu adalah 1,5 ya. Percepatan P di sini 1, berarti ini salah. Percepatan Q 0,5 ini benar. Nah, yang kemudian benda P akan bertemu setelah menempuh jarak 50 meter. Nah, lihat dari opsinya aja ya. Kalau kita lihat dari opsinya, yang benar itu adalah cuma ada 2 pilihan, 1 dan 3. Berarti yang 1 dan 3 itu adalah B. Yang berikutnya, nah masih sama, bedanya apa? Bedanya adalah ini berangkatnya nggak bersamaan. Berangkatnya dari tempat yang sama, tetapi dia tidak bersamaan. P-nya itu berangkat lebih dulu, 3 second kemudian baru berangkat si Q. Artinya, kalau si P sudah melakukan perjalanan selama waktu T, maka si Q lama perjalanannya adalah T-3. Karena dia belakangan berangkatnya. Ya. Nah, setelah kita tahu waktu seperti ini, langkah yang berikutnya cari percepatannya. Dengan cara yang sama tadi, A itu adalah perubahan kecepatan kita bagi dengan selang waktunya. Misalnya P, perubahan kecepatan dari 0 ke 16 dalam 4 detik. Berarti perubahan kecepatannya 16, waktunya 4 detik, maka percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Percepatannya untuk si Q. Nah, percepatannya untuk si Q adalah dari 0 kecepatannya berubah menjadi 16
dalam waktu dari 3 ke 4, berarti 1 second. Maka hasilnya adalah 16 dibagi 1, percepatannya 16 meter per second kuadrat. Nah, kalau sesudah dapat percepatan, tinggal kita buat syarat bertemu apa? Karena berangkat dari tempat yang sama, berarti perpindahannya sama. Maka S-nya si P sama dengan S-nya si Q. Tinggal buat GLBP. P0 dikali dengan T plus setengah dikali dengan A kali dengan T kuadrat sama dengan P0 dikali dengan T plus setengah A kali dengan T kuadrat. Ini kita ambil untuk si P, ini kita ambil untuk si Q. Nah, P0-nya si P 0. Ya, P0-nya si P adalah 0, P0-nya si Q sama-sama 0. Karena sama-sama 0 P0-nya, berarti nilai daripada setengah ini bisa sama-sama kita coret. Ini sama-sama kita coret aja. Tinggal masukkan A untuk si P tadi 4. Berarti ini 4T kuadrat sama dengan A untuk si Q tadi 16. Si Q tadi berangkatnya belakangan 3 detik. Sehingga lama perjalanannya menjadi T-3 kuadrat. Terus gimana menyelesaikannya? Cara kita menyelesaikannya adalah langkahnya yang kita lakukan biar lebih gampang. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita akar. Sehingga kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita akar, akan kita dapat ini menjadi 2T sama dengan 4 kita kali dengan T-3. Nah, kalikan ke dalam. 2T sama dengan, atau ini bagi 2 dulu deh, biar gampang. Nah, kalau kita bagi 2, berarti ini akan kita dapat T sama dengan 2T minus 6. Pindah ruas. Kalau kita pindah ruas, maka dapatlah T-nya sama dengan 6 second. Berarti, kedua benda bertemu pada saat T 6 second. Jadi di detik ke-6 baru kedua benda ketemu. Maka pernyataan nomor 1-nya adalah benar. Pernyataan nomor 2, P dan Q bertemu pada kecepatan 16. Ini lihat, kecepatan 16 terjadi di detik ke-4. Ya, kecepatan 16 terjadi di detik ke-4. Sementara kedua benda terjadi di detik ke-6. Berarti apakah di detik ke-6 kecepatannya masih 16? Ya pasti lebih, karena GLBB kecepatannya akan berubah secara beraturan. Percepatannya si Q 16, ya ini tadi percepatannya si Q ini adalah benar. P dan Q bertemu pada jarak 72 meter dari awal. Benar nggak? Kita cari salah satu. Misalkan kita ambil pakai P. Kita buat P0 dikali T ditambah dengan setengah A kalikan dengan T kuadrat. P0-nya si P tadi adalah 0 ditambah dengan setengah. A-nya si P adalah 4. Waktunya si P. Waktunya si P tadi adalah T, 6. Kita kuadratkan, berarti jadi 36. Setengah dikali 4 adalah 2. Kali 36, berarti ketemu 72 meter. Maka pernyataan nomor 4 benar. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, 4. Yang berikutnya, perhatikan di sini baik-baik. Yang ditanya di dalam soal adalah waktu yang dibutuhkan paket sampai di tanah. Nah, syaratnya tiba di tanah apa? Kalau kita berbicara tentang sampai di tanah atau tiba di tanah, syaratnya itu adalah nilai Y sama dengan 0. Ini kan gerak parabola. Gerak parabola berarti geraknya ada 2. Ada untuk sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Kita bicarakan sumbu vertikal. Nilai Y-nya sama dengan 0. Apa rumusnya untuk gerak parabola? Y untuk gerak parabola adalah tinggi awalnya dia bergerak dari ketinggian berapa, ditambah komponen kecepatan awal pada sumbu Y. Kalikan dengan T, minus setengah G dikali dengan T kuadrat. Ini Y-nya. Tadi kita buat ini besarnya sama dengan 0. Perhatikan baik-baik di sini. Sebuah pesawat itu bergerak mendatar. Karena bergerak mendatar, berarti kecepatan pesawat ini adalah komponen kecepatan bendanya pada sumbu horizontal. Lalu kalau ini komponen kecepatan bendanya pada sumbu horizontal, lalu pertanyaannya, berapa komponen kecepatan bendanya ini pada sumbu vertikal? Pada sumbu vertikal, dia belum punya kecepatan karena cuma dijatuhkan, ya, tidak dilemparkan. Jadi tidak ada komponen kecepatannya pada sumbu vertikal. Maka kalau ini kita masukkan,
dijatuhkan dari ketinggian 500 meter, komponen kecepatan awal pada sumbu Y-nya sama dengan 0, minus setengah G itu adalah 10, 10 kali setengah berarti menjadi 5T kuadrat. Kita buat ini sama dengan 0, kita bagi 5 100, kita akarkan, kita dapatkanlah waktunya sama dengan 10 second. Sehingga jawabannya E. Yang berikutnya, di sini pertanyaannya adalah berapakah masanya si B sehingga A ini tidak bergeser. Jadi ceritanya gini, si C diletakkan di atas si A tanpa diikat. Hanya saja C dan A ini punya gaya gesek. Ya, C dan A gaya gesek ada, tapi A dengan meja tidak punya gaya gesek. Lalu pertanyaannya adalah berapakah masanya si B yang paling besar sehingga si C ini tidak jatuh, tidak bergeser dari A. Nah, ini kita gunakan konsepnya adalah hukum Newton yang kedua. Tapi gini, supaya lebih gampang untuk menyelesaikannya, saya buat caranya yang paling gampang. Gini, cara yang paling gampangnya adalah bahwa percepatan maksimum yang dimiliki oleh si C supaya dia tidak jatuh harus sama dengan koefisien gesekan antara C dan A kalikan dengan percepatan gravitasi. Ya. Nah, kalau sudah kita dapat percepatan maksimumnya, maka tinggal kita buat ke hukum Newton bahwa A itu sama dengan sigma F kita bagi dengan M. Nah, kita tinjau aja secara keseluruhan. Sigma F secara keseluruhan berapa? Nah, kalau kita totalkan secara keseluruhan, sigma F-nya itu yang ada hanya massa bendanya ini, hanya beratnya ini. Karena di sini licin, ini tidak ada gaya gesek, ya. Sehingga pertama kita cari dulu percepatan maksimumnya, koefisien gesek kali gravitasi. Nah, koefisiennya berapa? 0,2. Kalikan dengan percepatan gravitasinya adalah 10. Maka dapatlah percepatan maksimum yang diperbolehkan adalah 2 meter per second square. Tinggal masuk. Nilai A-nya adalah 2. Jumlah gaya yang menyebabkan bendanya bergerak. Nah, ini yang menyebabkan benda ini bergerak apa? Berat ya. Kalau kita gambar di sini kan ada beratnya. Massa B kali gravitasi. MB kali dengan G. Ada yang mempengaruhi geraknya ini enggak? Ada. Apa itu? Talinya ini. Jadi yang menahan dia adalah talinya. Melawan dengan gravitasinya sehingga minus T. Nah, yang kemudian tali ini juga bekerja pada si A. Nah, karena bekerja pada si A, berarti ada tali di sini menarik si A. Maka karena menarik si A, ini si A dimungkinkan bergerak ke kanan, tegangan tali berarti searah gerak, berarti kita buat tandanya adalah plus. Ada gaya yang lain nggak yang mempengaruhi si A di sini pada bidang gerak ini, di meja ini? Nggak ada. Maka tinggal kita buat habis dibagi dengan massa sistem. Sistemnya apa? Ada 3, A, C, dan B. Karena C ini tadi tetap diam di atas si A. Maka massa sistemnya adalah massa si A tambah dengan massa si B tambah dengan massa si C. Ini habis. Nah, dari sini bisa langsung gampang kita cari ya. Berarti kita masukkan angkanya menjadi, ini kita buat 2 sama dengan massa si B-nya misalkan M kali G-nya adalah 10. Kita bagi dengan massa si A 4, si C 9, si B belum tahu, M tadi ya. 4 tambah 5 berarti 9, ditambah dengan massanya si B. Kali silang. Atau ini bagi 2 boleh. Ini kita bagi 2, 5. Berarti ini hasilnya 9 ditambah dengan N, itu sama dengan 5M. Pindah ruas. 4M sama dengan 9, maka dapatlah di sini nilai M-nya sama dengan 2,25 kg. Jawabannya adalah B. Yang berikutnya, nah di sini ditanya di dalam soal, besar koefisien gesek antara benda dengan bidang. Ya, besar koefisien gesek antara benda dengan bidang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kalau ini digambar, jadi kalau misalnya ini kita gambar, inilah misalnya permukaannya. Ini benda memasuki permukaan ini dengan kecepatan tertentu. Lalu dia akan berhenti nanti di sini, katakanlah berhenti di sini ya. Jadi masuk kemari, kecepatan awalnya itu adalah ini, sama dengan 16 ya. Ketika di detik ini masuk pada saat 16, lalu berhenti di sini.
kecepatannya adalah 0. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan waktu berhentinya ini berarti mulai masuknya detik ke-1, berhentinya adalah di detik ke-5, waktunya mulai diperlambat sampai berhenti adalah 4 second, ditanya koefisien geseknya berapa? Cara gampangnya sama seperti tadi. Kalau kita berbicara tentang percepatan maksimum memasuki suatu bidang kasar, langsung buat aja mu kali G. Nah, kalau kita buat langsung mu kali G, lalu pertanyaannya, percepatannya berapa? Nah, kan sudah ada nilai daripada V0-nya 16, PT-nya adalah 0, waktunya 4 second. Masukkan aja dari rumus GLBB. PT sama dengan V0 plus A dikali dengan T. PT-nya tadi adalah 0, V0-nya 16, plus A-nya kita cari, T-nya 4. Pindah ruas. Berarti A-nya ketemu sama dengan minus 4. Kalau sudah dapat minus, minus itu menandakan arahnya berlawanan gerak dengan kecepatan awalnya, ya. Nah, dari sini bisa kita buat, masukkan aja kemari, A-nya itu adalah 4, koefisien geseknya ditanya. Percepatan gravitasinya 10, sehingga bisa kita dapatkan nilai mu-nya 4 dibagi 10. Berarti nilainya adalah 0,4. Jawabannya adalah C. Yang berikutnya ditanya dia di sini perbandingan jarak satelit X dengan Y terhadap pusat bumi. Nah, tinggal di sini kita gunakan hukum Kepler yang ketiga, ya. T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Dengan catatan jangan lupa, yang perlu diingat, R di sini apa? R di sini dinamakan dengan jari-jari orbit atau jarak dari benda yang mengalami atau jarak dari benda yang berputar ke pusat planetnya. Jadi ke pusat planetnya. Jadi misalnya kalau benda yang berputar itu katakan satelit, maka jarak satelit itu ke pusat bumi berapa? Nah, itu R-nya, ya. Maka kalau kita masukkan ke sini, akan kita dapatkan, di sini sudah diketahui periodenya masing-masing, 2 akar 2 dan 3 akar 3, ini kita kuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan, berarti ini menjadi ketemu 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Ini pangkat 3-nya habisin aja. Akar pangkat 3 kan semua. Kalau kita akar pangkat 3 kan semua, sehingga kita dapat R1 banding R2 menjadi sama dengan 2 banding 3. Berarti jawabannya C. Yang berikutnya di sini ditanya periode bandul. Nah, rumusnya periode bandul itu sederhana. Apa itu? 2pi kita kali dengan akar dari panjang tali bandulnya berapa kali dengan percepatan gravitasinya berapa. Nah, ini rumus dasarnya. Di sini ada dua keadaan. Diketahui keadaan pertama, periodenya adalah 4 second. Ketika panjangnya belum diapa-apain, berarti misalkan panjangnya adalah L. Pertanyaannya, berapa periodenya? Kalau panjang talinya dikurang 36%. Dikurangin ya. Kalau dikurangi berarti sisa sekarang jadi berapa? Sisa sekarang berarti jadi kalau ini 100% dikurang 36 berarti jadi 64%. Atau kita ubah ke dalam desimal jadinya 0,64 L. Nah, periodenya berapa kalau panjangnya jadi 0,64 L? Nah, karena ada dua keadaan, bandingkan saja. Berarti T2 banding T1 sama dengan nilai daripada, ini kalau kita bandingkan 2pi-nya habis, G-nya juga habis, T dengan L sebanding, maka tinggal bandingnya adalah akar dari L2 per L1. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, masukkan T2-nya yang ditanya, T1-nya 4, akar dari L2-nya itu tadi menjadi 0,64 L, L1-nya adalah L, maka L dengan L habis. Kita akarkan, ini 0,8, kalikan dengan 4, maka ketemulah 3,2 second. Ketemulah C. Ganda, rumus yang kita pakai di sini ada dua. Ada dia itu adalah rumus untuk terang, yang kedua ada rumus untuk gelap. Rumus untuk terang adalah Y sama dengan N dikali lambda kali L kita bagi dengan D.
Untuk terang, Y sama dengan 2N minus 1 kita kali dengan lambda kali L per 2D. Nah, lihat datanya. Di sini diketahui dua celah. Dua celah itu jaraknya 1 mm, berarti nilai D. Jarak layar 1 meter, berarti ini adalah nilai daripada L. Ya. Kemudian jarak antara gelap ketiga dan terang kelima. Jadi ini adalah Y3 pada peristiwa gelap, kemudian ini terang kelima, berarti Y5 pada peristiwa terang. Jadi jarak dari terang kelima ke gelap ketiga itu adalah 1,625. Artinya apa? Artinya adalah Y5T minus Y3 gelap itu sama dengan 1,625. Ini masih milimeter. Kita ganti dulu ke meter, jadi 10 pangkat minus 3. Nah, masukkan Y5 terang, rumus terang tadi ini, berarti menjadi 5 dikali lambda kali L per D sama dengan Y3 gelap, 2 kali 3, 6, dikurang dengan 1, berarti ini menjadi minus 5 kali lambda dikali dengan L per 2D, sama dengan 1,625 kali 10 pangkat minus 3. Ini kita samakan penyebutnya. Maka kalau ini kita samakan penyebut menjadi 10 per 2. 10 dikurang 5 berarti menjadi 5 kali lambda kali L dibagi dengan 2D sama dengan 1,625 kali 10 pangkat minus 3. Yuk, kita kali silang. Berarti dapatlah lambdanya sama dengan 2 kali ini berarti menjadi sama dengan 3,25 kali D kali dengan 10 pangkat minus 3 kita bagi dengan 5 kalikan dengan L. Yuk masukkan angkanya. Ya sekaligus ini kita bagi. Kalau ini kita bagikan 3,25 dibagi 5 berarti menjadi 0,65. Kemudian D-nya tadi 1 mm 10 minus 3 kali 10 minus 3 jadi 10 minus 6. L-nya tadi adalah 1. Maka dapat lambdanya 0,65 kali 10 pangkat minus 6 meter. Kita ganti ke nanometer. Meter ke nanometer itu kali 10 pangkat 9. Maka kalau kita kali 10 pangkat minus 9, kita dapatlah lambdanya sama dengan 650 nanometer. Maka jawabannya adalah D. Yang berikutnya, di sini pertanyaannya adalah urutan data yang menghasilkan usaha mulai dari yang terkecil. Nah, karena bicara usaha, kita jabarkan usaha itu apa rumusnya? Usaha itu kan rumusnya adalah F kita kali dengan S. S itu apa? Nah, kalau di dalam GLBB, S itu adalah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nih, dalam mengerjakan soalnya, karena tidak ada data kecepatan awal, kita anggaplah ke benda di sini digerakkan dari keadaan diam. Sehingga kalau kita masukkan kemari, datanya ada F dikali dengan S sama dengan setengah AT kuadrat. A ini harus kita rubah ke dalam rumus F per M, karena datanya ada F dan M ya. Maka kalau kita masukkan kemari, F per M kali T kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan menjadi F kuadrat, kalikan dengan T kuadrat per 2 kali M. Nah, tinggal kita urutkan. Masukkan aja angka yang ada di sini. Ada F-nya, ada T-nya, ada M-nya. Mana urutannya mulai dari yang paling kecil. Nah, misalnya untuk benda 1. Biar gampang, ini kan kuadrat. Kuadratnya abaikan aja. Nah, kalau ini dikuadratkan kan sebanding, usaha itu sebanding dengan kuadrat ini, abaikan aja kuadratnya biar lebih gampang. Kalikan aja langsung. Berarti F dikali T. Nih, misalnya untuk yang pertama ini, F kali T per M. Gitu aja. Jadi yang kita pakai F kali T per M. F kali T per M. Berarti 100 dibagi dengan 40. Maka ini ketemu 2,5. Nih, 30 kali 2 per 30. Berarti ini 2. 20 kali 10, 200. Dibagikan dengan 25, berarti 8. 50 dibagi 50, 1. Nah, berarti yang paling kecil mana? Paling kecil berarti 4 ya.
Berarti kita urutkan 4, kemudian 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Maka ketemu jawabannya E. Yang kemudian yang berikutnya, peralatan yang menggunakan prinsip hukum Archimedes. Kita lihat satu-satu. Ini prinsip apa? Ya, ini dinamakan dengan prinsip Archimedes. Yang ini apa? Ini adalah prinsip daripada Bernoulli. Ini prinsip apa? Ini adalah prinsip Bernoulli. Ini adalah prinsip daripada hukum Pascal. Ini hukum Archimedes. Ini hukum Archimedes. Maka yang menggunakan prinsip hukum Archimedes apa? Yang nomor 1, kapal selam. Kemudian ini balon. Kemudian yang nomor 6. Maka jawabannya 1, 2, dan 6. Yang berikutnya di sini berbicara tentang gaya angkat pesawat yang diturunkan dari Bernoulli. Gaya angkat pesawat rumusnya adalah setengah kali massa jenis udara di sekitar sayap atas maupun bawahnya, kita kali dengan luas penampang sayapnya berapa, kita kali dengan kecepatan udara di atas sayapnya berapa, kita kuadratkan, dikurang kecepatan udara di bawah sayapnya berapa. Maka tinggal kita selesaikan saja ya. Menjadi sama dengan setengah kali massa jenis udaranya 1,2. Luas penampang sayapnya 40. Kecepatan di atasnya 250. Kalau kita kuadratkan jadi 62.500. Dikurang dengan 40.000. Nah, kita selesaikan. Yang ini kemarin jadi 0,6. Kalikan dengan 40 berarti jadi 24. Kalikan dengan yang ini kita selesaikan jadi 225. Jadi 22.500. Kalau kita kalikan ini berapa hasilnya? Kalau ini kita kalikan hasilnya berarti menjadi sama dengan 540.000 Newton. Diminta dalam kilonewton, maka jawabannya adalah B. Oke, yang berikutnya kita lihat soal ini. Di sini berbicara tentang gelombang elektromagnetik. Nih, biar gampang. Untuk mengingat gelombang elektromagnetik, saya buat dengan istilah seperti ini. Garucimotor. Ini apa? Ini dinamakan dengan sinar gamma. Kemudian yang ini dinamakan dengan sinar Roentgen. Kemudian ini dinamakan dengan sinar UV. Kemudian yang ini dinamakan dengan cahaya tampak. Kemudian yang ini dinamakan dengan infrared. Yang ini dinamakan dengan gelombang mikro. Kemudian yang ini dinamakan dengan gelombang televisi. Yang ini dinamakan dengan gelombang radio. Nah, sinar gamma digunakan untuk apa? Nah, biasanya sinar gamma digunakan untuk membunuh sel kanker. Jadi ini biasanya dipergunakan untuk membunuh sel kanker. Kalau dikatakan Roentgen, berarti ini dipergunakan untuk foto Roentgen ya, memotret tulang boleh. Nah, ini memotret atau memfoto tulang ya. Kemudian sinar UV. Sinar UV itu dipergunakan untuk apa? Nah, biasanya ini dipergunakan di bank ya, mendeteksi keaslian daripada uang. Cahaya tampak, ini dipergunakan untuk apa cahaya tampak? Nah, biasanya ya banyak gunanya cahaya tampak ya. Salah satunya yang pasti ini kita pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian infrared, gunakan untuk apa? Biasanya ini dipakai untuk remote control. Gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini biasanya juga dipakai untuk radar. Biasanya di rumah juga bisa kamu pergunakan untuk memasak ya. Apa itu yang dipakai untuk memasak? Microwave. Jadi microwave itu gelombang mikro. Nah, televisi dan radio, nah ini dipakai untuk komunikasi ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang gelombang elektromagnetik. Sehingga dari sini bisa kita lihat yang benar yang mana? Sinar X
dipergunakan untuk memotret tulang. Iya, sinar X itu adalah sinar ronsen. Ya, sinar ronsen sama dengan sinar X. Kemudian UV mendeteksi keaslian uang, benar. Inframerah untuk remote control. Gelombang mikro membunuh sel kanker, salah. Maka yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Yang kemudian, yang berikutnya di sini pertanyaannya adalah perbandingan pertambahan panjang susunan pegas 1 dan 2. Sesuai dengan hukum Hooke, kita buat bahwa pertambahan panjang pegas itu adalah gaya yang bekerja pada pegas dibagi dengan nilai daripada konstanta pegasnya. Nih, kita lihat masing-masing, susunan pegas 1 dan susunan pegas 2 ini kita lihat bekerja gaya yang sama, yaitu berat dari bendanya, yaitu sama-sama sebesar W. Maka kalau F-nya sama, yang berbeda adalah cuma K. Kalau kita bandingkan, akan kita peroleh perbandingannya menjadi delta X berbanding terbalik dengan K menjadi K2 per K1. Sehingga kalau kita masukkan, sebelum kita masukkan, kita harus cari dulu K penggantinya. Yang ini adalah paralel. Kalau paralel berarti nilai K-nya kita jumlahkan sehingga akan kita dapat ini menjadi 3K. Untuk yang susunan 2, yang ini kita paralelkan dulu. Paralelkan berarti langsung jumlahkan 2K. Lalu serikan dengan ini sehingga kita dapatkan 1 per K seri sama dengan 1 per K ditambah 1 per 2K. Samakan penyebut. Kita dapat K serinya menjadi 2K per 3. Nah, setelah dapat seperti itu tinggal masuk sini. Kalau kita dapatkan delta X1 banding delta X2 tadi jadi K2. K2 yang ini. 2K per 3 banding dengan K1-nya tadi adalah 3K. K-nya ini kita coret. 2 per 3 dibagi 3. 2 per 9. Berarti hasilnya 2 banding 9. Nah, yang berikutnya adalah beda fase. Beda fase itu apa sih? Nah, kalau dikatakan beda fase, itu artinya adalah selisih jarak antara dua buah titik dibagi dengan panjang gelombangnya. Atau jarak dua buah titik berapa? Ya, jarak dua buah titik dibagi panjang gelombang. Panjang gelombang itu dapat dari mana? Nah, nih, bentuk umum persamaan gelombang adalah A plus minus A dikali dengan sin omega kali dengan T plus minus nilai Kx. Maka kalau ini kita tuliskan ke dalam bentuk ini, akan kita dapat menjadi 0,2 sin, masukkan ke dalam menjadi 24 pi dikali dengan T, kemudian minus 0,4 pi kita kali dengan X. Nah, yang ini adalah omeganya, yang ini K-nya. Omega itu sama dengan 2pi F, sementara K itu sama dengan 2pi kita bagi dengan lambda. Maka kalau sudah kita buat bahwa nilai daripada K sama dengan 2pi kita bagi lambda, masukkan K yang sudah kita peroleh di soal 0,4 pi sama dengan 2pi dibagi lambda, maka kita dapatkan bahwa nilai lambda itu sama dengan nilai pi-nya habis, 2 dibagi 0,4 berarti ketemu 5. Satuannya apa? Lihat satuan X. Di sini diketahui X-nya adalah meter. Karena X-nya meter berarti ini juga adalah meter. Maka kalau kita masukkan kemari, jarak antara dua titik yang ditanya beda fasenya. Di sini beda fase dua buah titik pada gelombang yang berjarak. Nah, jaraknya sudah ada ya. 125 cm kita ganti ke dalam meter berarti 1,25. Kita bagi dengan 5. Maka ini hasilnya menjadi sama dengan 0,25. Nah, kalau sudah ketemu 0,25 berarti jawabannya adalah B. Yang berikutnya, di sini yang ditanya adalah jarak letak simpul keempat. Perhatikan dulu persamaannya. Ini persamaan apa? Kalau kita berbicara tentang gelombang stasioner itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada gelombang stasioner untuk ujung terikat. Kemudian ada gelombang stasioner untuk ujung bebas. Bedanya apa? Yang pertama, dari segi persamaannya. Persamaannya kalau ujung terikat bentuknya adalah 2A sin Kx
kali dengan cos omega T. Ujung bebas, Y sama dengan 2A sin omega T cos Kx. Bedakan pasangannya. Ini bisa bertukar. Bisa cos duluan, bisa sin duluan. Ya. Jadi kalau misalnya dibuat 2A cos Kx min 2A cos Kx sin omega T boleh. Ini bedanya yang pertama. Beda yang kedua adalah nanti berbicara tentang letak simpul. Di mana letak simpulnya? Nah, letak simpul. Kalau untuk ujung terikat, itu kita cari simpul ke N sama dengan N-1 per 2 kalikan dengan panjang gelombang. Sementara untuk ini, ujung bebas, letak simpul ke N itu adalah 2N-1 per 4 kita kali dengan panjang gelombang. Yang ketiga, bisa nanti yang ditanya itu adalah letak daripada perut. Kalau letak perut gimana? Untuk ujung terikat, jadi letak perut dari ujung bebas. Berarti menjadi 2N-1 per 4 kita kali dengan lambda. Nah, letak perut untuk ujung bebas, ya letak simpul dari ujung terikat ini. Berarti menjadi Xn-nya sama dengan N-1 per 2 kita kali dengan lambda. Nah, karena berhubungan dengan lambda, cari dulu lambdanya. Lambda dapat dari mana? Sama seperti tadi, dari K. Nah, K itu yang mana? Pasangannya si X. Dari sini ketemu, nilai K-nya sama dengan 5pi. Rumus K itu apa? K itu rumusnya 2pi per lambda. Jadi 2pi per lambda sama dengan 5pi, maka pi dengan pi habis, kata mula lambdanya sama dengan 0,4. Satuannya, lihat X. X dalam meter, berarti ini juga meter. Yang ditanya letak simpul keempat. Lalu pertanyaannya, ini gelombang yang mana cocoknya? Lihat cos berpasangan dengan X. Cos berpasangan dengan X. Di sini cos berpasangan dengan T. Kalau cos berpasangan dengan X, berarti ujung bebas. Karena cos berpasangan dengan X adalah ujung bebas, maka kita pakailah letak simpul untuk ujung bebas. Berarti yang kita pakai itu yang ini. Sehingga bisa kita buat simpul yang keempat sama dengan 2 kali 4, 8 dikurang 1 berarti 7. Jadinya 7 per 4 kali lambda. Lambdanya 0,4. Berarti 7 per 4 kali 0,4 maka kata mula 0,7 meter atau 70 cm. Yang berikutnya, di sini ditanya adalah frekuensi nada dasar. Nah, cara gampangnya, ini kamu cari dulu perbandingannya. Jadi kalau kita bandingkan yang ini dengan yang ini dengan yang ini, perbandingan paling kecilnya berapa? Paling kecil sekali. Nah, paling kecil kalau kita bandingkan ini adalah 5:7:9. Nah, kalau sudah ketemu 5:7:9, ini perbandingan bilangan ganjil, maka kalau kita lanjut ke sini perbandingannya 11, 13, demikian selanjutnya. Kalau kita lanjut ke sebelah kiri, berarti ini perbandingannya 3, 1. Maka ini yang paling kecil. Yang paling kecil ini dinamakan dengan perbandingan untuk nada dasar. Yang ini dinamakan dengan nada atas pertama. Ini dinamakan dengan nada atas yang kedua. Ya, 5 ini nada atas kedua. Nah, pertanyaannya adalah frekuensi nada dasar. Dasar ya, nada dasar berarti 1. Nah, ditanya, yang perbandingannya 1 berapa? Nah, tinggal buat aja. Misalkan aja angkanya yang perbandingannya 1 ini adalah X. Bandingkan aja. Berarti X banding 1 akan sama dengan yang perbandingannya 5. Yang sudah ada perbandingannya 5, 470 banding dengan 5. Sehingga kalau kita kali silang, kita dapat X-nya sama dengan 94 Hz. Jawabannya berarti D. Nanti kalau misalkan ditanya, nada atas pertama berapa? Nah, lihat, nada atas pertama yang mana? Ini. Nada dasar atas pertama, atas kedua, atas ketiga, atas keempat, atas kelima, demikian selanjutnya. Jadi kalau ditanya nada atas pertama berapa? Pembandingnya 5. Misalkan aja di sini angkanya A. Tinggal kita buat A per 3 sama dengan yang sudah ada 470. Pembandingnya berapa? Pembandingnya 5. Maka kalau kita lihat ini tadi 94, kita kali 3,
maka akan dapat jadinya 282. Nah, ini kalau misalkan yang ditanya adalah frekuensi yang berikutnya. Yang selanjutnya kita lihat di sini berbicara tentang teropong, ya. Kalau berbicara tentang teropong, yang ditanya di sini pergeseran. Pergeseran lensa okulernya berhubungan dengan panjang. Kalau kita berbicara tentang panjang daripada sebuah teropong, rumusnya itu cuma satu. Apa itu? Nilai daripada D sama dengan fokusnya si objektif ditambah dengan nilai S okuler. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan. S okulernya berapa? S okulernya ini kita cari dulu. Dari mana itu bisa dicari? Itu kita cari dengan melihat pengamatannya. Pengamatannya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tanpa akomodasi atau tidak akomodasi. Yang kedua, bisa kemungkinan akomodasi maksimum. Kalau dia tanpa akomodasi, maka nilai daripada SOK-nya itu langsung gantikan dengan fokus okulernya. Tapi kalau dia akomodasi maksimum, harus kita cari. Dari mana? Cari dengan catatan jangan lupa bahwa S aksen okulernya itu sama dengan minus titik dekat. Ya, S aksen okulernya bisa dapat itu sebesar minus titik dekat. Sehingga kalau S aksennya sudah sebesar minus titik dekat, fokus okulernya kita cari dari rumus 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah dengan 1 per S aksen OK. Masukkan kemari dapat nilai SOK-nya. Nah, contoh. Di soal ini dikatakan bahwa pertama kali dilakukan pengamatan tanpa akomodasi. Jadi pertama kali peristiwanya adalah tanpa akomodasi, ya. Nah, ketika tanpa akomodasi, panjang teropongnya berapa? Berarti tadi FOB tambah SOK. SOK-nya ganti jadi FOK. FOB-nya 150, FOK-nya 6, berarti 156 cm. Lalu yang kedua diminta pengamatan akomodasi maksimum. Kalau akomodasi maksimum berarti harus kita cari dulu SOK-nya. Dari rumus ini tadi, 1 per FOK-nya 5, kemudian SOK-nya kita cari, kemudian S aksen OK, tadi sama dengan minus titik dekat. Titik dekatnya berapa? Di soal diketahui titik dekatnya 30. Berarti ini menjadi minus 1 per 30. Karena ini tadi harus minus, ya. Pindah ruas, maka kalau kita pindah ruas akan kita dapatkan, ini samakan penyebut ke per 30, berarti jadinya kalau kita samakan ke per 30, fokus okulernya bukan 5 tadi, ya, fokus okulernya 6. Ini samakan penyebutnya ke per 30, jadi 5 tambah 1, 6. Maka kita balik 30 dibagi 6, ketemulah nilai S okulernya 5 cm. Kalau sudah dapat nilai S okulernya 5 cm, maka dapatlah panjang teropong ketika pengamatan akomodasi maksimum sama dengan nilai daripada FOB-nya tambah dengan SOK. SOB-nya 150, SOK-nya sama dengan 5, berarti ini 155 cm. Perhatikan baik-baik, ini awalnya ketika pengamatan tanpa akomodasi 150, 156. Lalu sesudah pengamatan akomodasi maksimum, ternyata panjang teropongnya menjadi 155. Menjadi 155. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi teropongnya makin pendek. Bagaimana caranya supaya semakin pendek? Ya berarti lensa objektif dan lensa okulernya didekatkan. Maka ini terjadilah kita buat pendekatannya 1 cm mendekati lensa objektif. Jawabannya adalah C. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di bagian yang kedua. Selamat mempersiapkan ujian sekolah. Tuhan memberkati.